wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Malia dengan NIM 2402095000021. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu sistem operasi, yang dimana saya akan mempresentasikan 4 tugas, yaitu yang pertama sistem operasi, yang kedua menganalisis studi kasus, yang ketiga sistem operasi pada Linux, dan yang keempat perbedaan layanan sistem operasi dan sistem CAL. Yang pertama ada sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat yang saling berinteraksi untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna. Sistem ini terdiri dari hardware, software, dan brainware yang bekerja bersama untuk menjalankan berbagai fungsi untuk memecahkan masalah dan menghasilkan informasi. Yang pertama ada hardware, yaitu komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Hardware terdiri dari input, output, media penyimpanan, dan pemrosesan. Yang pertama ada input. Perangkat input adalah perangkat keras untuk memasukkan data atau perintah ke komputer, contohnya keyboard. Yang kedua ada output. Perangkat output adalah perangkat keras untuk menampilkan hasil pemrosesan data, contohnya monitor. Yang ketiga media penyimpanan. Media penyimpanan adalah perangkat keras untuk menyimpan data sementara atau permanen, contohnya hard disk drive. Yang keempat, pemrosesan. Perangkat pemrosesan adalah komponen utama yang mengolah data dan menjalankan instruksi, contohnya Central Processing Unit. Yang kedua ada software. Software adalah kumpulan instruksi atau program yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan perangkat keras atau hardware komputer agar dapat menjalankan fungsi tertentu. Dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Yang pertama ada sistem operasi, yaitu Novell, perusahaan teknologi terkenal dengan sistem operasi jaringan, contohnya Novell Network. Yang kedua ada Windows, sistem operasi buatan Microsoft dengan tampilan user-friendly untuk menjalankan berbagai program di komputer, contohnya Windows 11. Yang ketiga ada Unix atau Linux. Unix adalah OS multi-user dan multitasking pada tahun 1969. Linux adalah berbasis Unix bersifat open source pada tahun 1991, contohnya Ubuntu. Dan yang terakhir ada macOS. macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan Apple untuk Mac, contohnya macOS Ventura. Yang kedua ada program aplikasi, yaitu ada 4, yang dimana aplikasi perkantoran adalah perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas di kantor, contohnya Microsoft Office. Yang kedua ada database. Aplikasi database adalah perangkat lunak untuk mengelola dan mengakses data secara terstruktur, contohnya MySQL. Yang ketiga ada pemrograman. Aplikasi pemrograman adalah perangkat lunak untuk menulis, mengedit, dan menjalankan kode program, contohnya Visual Studio Code. Yang keempat desain grafis. Aplikasi desain grafis adalah perangkat lunak untuk membuat dan mengedit elemen visual, contohnya Adobe Photoshop. Yang terakhir ada brainware. Brainware adalah merujuk pada pengguna atau manusia yang mengelola atau menggunakan sistem komputer. Yang pertama ada manajer EDP, yaitu Electronic Data Processing Manager, untuk mengelola sistem pengolahan data elektronik, contohnya di perbankan, mengatur transaksi, data nasabah, dan keamanan jaringan di perbankan. Yang kedua ada analisis sistem, yang dimana mengevaluasi sistem untuk meningkatkan efisiensi, contohnya optimalisasi layanan mobile banking. Yang ketiga ada pemrogramer, ahli dalam penulisan mengembangkan kode untuk perangkat lunak, contohnya programmer web, membangun situs e-commerce. Yang keempat operator, mengoperasikan dan memastikan sistem berjalan lancar, contohnya operator data entry, mengelola database. Yang kedua ada analisis kasus, yang dimana mengatasi masalah ketidakstabilan sistem operasi pada laptop. Latar belakang pada analisis kasus tersebut, yaitu ketidakstabilan sistem operasi dapat disebabkan oleh perangkat lunak tidak kompatibel, file sistem rusak, atau masalah perangkat keras seperti RAM dan hard drive. Dampaknya meliputi penurunan kinerja, crash, kehilangan data, dan risiko keamanan akibat malware. Solusi yang disarankan meliputi pembaruan sistem dan drive.
pengecekan perangkat keras, pemindaian antivirus, optimasi memori, serta reinstalasi sistem jika diperlukan. Dengan langkah yang tepat, stabilitas sistem dapat terjaga dan produktivitas meningkat. Penyebab ketidakstabilan sistem operasi pada laptop. Yang pertama, perangkat lunak yang tidak kompatibel. Yang kedua, file sistem yang rusak. Yang ketiga, masalah pada perangkat keras. Dampak dari ketidakstabilan yaitu penurunan kinerja. Laptop menjadi lambat, tidak responsif, dan sering mengalami lag. Crash system, yaitu laptop bisa mengalami crash, restart tiba-tiba, atau bahkan gagal booting. Yang terakhir, kehilangan data. File penting bisa hilang atau rusak akibat crash mendadak. Adapun beberapa cara mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama, memperbarui sistem operasi dan driver perangkat keras. Memastikan sistem operasi dan driver perangkat keras diperbarui ke versi terbaru untuk meningkatkan stabilitas sistem. Yang kedua, memeriksa kesehatan perangkat keras, itu menggunakan utilitas diagnostik untuk memeriksa komponen seperti RAM, hard drive, dan CPU guna mendeteksi potensi masalah. Yang ketiga, memeriksa aplikasi dan perangkat lunak pihak ketiga, memastikan semua aplikasi yang terinstall kompatibel dengan sistem operasi yang digunakan. Yang keempat, melakukan pemindaian antivirus dan anti malware, yaitu menjalankan pemindaian sistem secara teratur untuk mendeteksi dan menghapus ancaman yang dapat menyebabkan ketidakstabilan. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan memori, yaitu mengelola program yang berjalan dan mempertimbangkan penambahan RAM jika diperlukan untuk mencegah kelebihan beban. Yang keenam, memulihkan sistem ke titik restore, menggunakan fitur pemulihan sistem untuk mengembalikan konfigurasi ke kondisi sebelum masalah terjadi. Yang ketujuh, melakukan pembaruan BIOS, yaitu memperbarui BIOS untuk meningkatkan kompatibilitas perangkat keras dan perangkat bug yang mungkin ada. Yang kedelapan, reinstalasi sistem operasi. Jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, maka mempertimbangkan untuk menginstal ulang sistem operasi untuk mendapatkan sistem yang bersih. Yang terakhir, konsultasi dengan profesional IT. Jika masalah terus berlanjut, maka mencari bantuan dari profesional IT atau dukungan teknis. Adapun kesimpulannya yaitu ketidakstabilan sistem operasi pada laptop dapat disebabkan oleh perangkat lunak yang tidak kompatibel, file sistem yang rusak, atau masalah perangkat keras seperti RAM dan hard drive. Dampaknya mencakup penurunan kinerja, seringnya crash, kehilangan data, serta meningkatkan risiko keamanan akibat serangan malware. Untuk mengatasi masalah ini, pengguna disarankan untuk memperbarui sistem dan driver, memeriksa perangkat keras, memastikan kompatibilitas aplikasi, melakukan pemindaian antivirus, mengoptimalkan penggunaan memori, serta mempertimbangkan reinstalasi sistem jika diperlukan. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, stabilitas sistem dapat ditingkatkan, sehingga produktivitas tetap terjaga dan risiko gangguan dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu sistem operasi pada Linux. Di sini saya akan membahasnya seperti pada komik tersebut. Budi, Linux itu apa sih? Linux itu sistem operasi berbasis open source yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Wah, ternyata Linux udah lama ya. Awalnya Linux hanya membuat kernel untuk belajar, tapi sekarang Linux berkembang menjadi banyak distribusi seperti Ubuntu, Debian, Fedora, dan Arch Linux. Ini berikut adalah sejarah singkat Linux. Yang pertama, pada tahun 1991, Linus Torvalds menciptakan Linux sebagai proyek hobi berbasis Unix. Pada tahun 1992, Linux menjadi open source di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL. Pada tahun 2000, Linux berkembang pesat, banyak digunakan untuk server dan sistem tertanam. Pada tahun 2010, Android berbasis kernel Linux mendominasi pasar smartphone. Pada tahun 2020, Linux semakin diadopsi dalam cloud computing, AI, dan IoT. Terus, apa sih keunggulan Linux dibanding Windows atau macOS? Banyak banget, misalnya bisa dipakai siapa saja tanpa bayar, jarang kena virus, bisa diubah sesuai kebutuhan, cocok untuk komputer lama. Wow, kalau aman dan ringan, cocok buat server dan programmer dong. Betul, makanya Linux dipakai di server, superkomputer, dan bahkan sistem Android.
Terus Ubuntu, Debian, Fedora, dan Arch Linux itu apa? Oh iya, Linux punya banyak distribusi. Ini berikut adalah beberapa yang terkenal. Yang pertama, Ubuntu, cocok untuk pemula yang baru beralih dari Windows atau macOS. Dukungan komunitas besar dan update rutin, dan mudah digunakan, tampilan user friendly. Adapun Debian yaitu stabil dan banyak dipakai server karena keamanannya yang tinggi, terkenal dengan stabilitasnya, tidak sering update fitur baru, tetapi sangat handal untuk penggunaan jangka panjang. Yang ketiga, Fedora, penuh inovasi terbaru, cocok untuk developer dan pengguna yang ingin mencoba fitur mutakhir sebelum distro lain mengadopsinya, dan didukung resmi dari Red Hat, salah satu perusahaan besar di dunia Linux. Yang terakhir ada Arch Linux, buat pengguna yang suka kustomisasi, menggunakan model rolling release, jadi selalu up to date, sangat fleksibel tapi butuh lebih banyak konfigurasi manual. Wah, pilihannya banyak banget ya. Berikut adalah pilihan-pilihan tersebut. Linux sering update nggak? Fitur barunya apa saja? Sering banget, tiap update membawa fitur baru, misalnya karena lebih ringan dan cepat, dukungan hardware makin luas, keamanan makin kuat, dan dukungan cloud computing IoT. Terus kenapa logonya penguin? Bagus kan, namanya Tux. Linux Torvalds suka banget penguin dan katanya pernah digigit penguin waktu ke kebun binatang. Serius, jadi cuma karena Linux suka penguin, jadi logonya penguin. Iya, tapi juga melambangkan Linux yang ramah, stabil, dan santai dibanding sistem operasi lain yang terlalu. Yang ketiga, ada perbedaan layanan sistem operasi dan sistem kal pada Linux. Apa itu sistem operasi pada Linux? Sistem operasi Linux adalah sistem operasi berbasis Unix yang bersifat open source dan dikembangkan oleh komunitas global. Linux bertindak sebagai perantara antara perangkat keras komputer dan perangkat lunak. Kemungkinan pengguna untuk menjalankan aplikasi dan mengelola sumber daya sistem seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Apa itu sistem kal pada Linux? Sistem kal atau sistem kal adalah mekanisme yang memungkinkan program user space seperti aplikasi untuk berinteraksi dengan kernel sistem operasi. Dalam sistem operasi Linux, sistem kal berfungsi untuk antarmuka antara aplikasi dan layanan inti sistem operasi seperti manajemen file, proses, memori, dan jaringan. Perbedaan sistem operasi Linux dan sistem kal Linux. Perbedaan sistem operasi Linux dan sistem kal Linux berdasarkan fungsi. Sistem operasi Linux. Sistem operasi berbasis Unix bersifat open source yang digunakan untuk mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, dan bertindak sebagai lapisan penghubung antara perangkat keras dan aplikasi pengguna. Sistem kal Linux yaitu mekanisme yang digunakan oleh program pengguna untuk meminta layanan dari kernel Linux, berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antara aplikasi dan kernel dengan menyediakan akses ke layanan sistem operasi dan berperan memberikan antarmuka bagi aplikasi untuk berinteraksi dengan kernel Linux. Perbedaan sistem operasi Linux dan sistem kal Linux berdasarkan contohnya. Sistem operasi Linux, contohnya Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, Arch Linux, Kali Linux. Digunakan dalam server komputer pribadi, perangkat tertanam, superkomputer, hingga perangkat IoT. Sistem kal Linux, contohnya read, write, open, close, fork, access, kill, map, back, digunakan dalam pembuatan aplikasi yang memerlukan akses ke sumber daya sistem seperti file, jaringan, atau proses. Perbedaan sistem operasi Linux dan sistem kal Linux berdasarkan tingkat abstraksi. Sistem
operasi Linux, yaitu tingkat abstraksi lebih tinggi karena mencakup berbagai komponen seperti kernel, shell, GUI, dan sistem file. Dan lapisan dalam sistem berada di antara perangkat keras dan pengguna, memberikan lingkungan operasi yang lengkap. Sistem kernel Linux, tingkat abstraksi lebih rendah karena berfungsi langsung pada tingkat kernel untuk menangani permintaan spesifik dari aplikasi. Dan lapisan dalam sistem berada di dalam kernel seperti antarmuka yang menghubungkan aplikasi dengan layanan sistem operasi. Perbedaan sistem operasi Linux dan sistem kernel Linux berdasarkan interaksi. Sistem operasi Linux, pengguna berinteraksi melalui shell atau GUI untuk menjalankan perintah dan program. Digunakan oleh pengguna biasa hingga administrator sistem. Sistem kernel Linux, program berinteraksi dengan kernel melalui sistem kernel menggunakan pustaka seperti glib, digunakan oleh program atau aplikasi untuk menjalankan operasi yang memerlukan hak akses khusus. Yang terakhir adalah perbedaan sistem operasi Linux dan sistem kernel Linux berdasarkan platform. Sistem operasi Linux berjalan di berbagai arsitektur seperti x86, ARM, RISC-V, PowerPC berfungsi secara independen sebagai sistem operasi penuh. Sistem kernel Linux bergabung pada arsitektur kernel Linux dan dapat bervariasi antara platform yang berbeda bergantung pada sistem operasi Linux untuk menjalankan fungsinya. Adapun kesimpulannya yaitu sistem operasi Linux adalah sistem yang kuat, fleksibel, dan digunakan di berbagai platform. Salah satu komponen utama Linux adalah sistem kernel yang memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan kernel untuk mengakses sumber daya perangkat keras dan menjalankan berbagai operasi. Pemahaman tentang sistem kernel sangat penting untuk mengembangkan aplikasi berbasis Linux dan administrasi sistem. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.